pemakrak begitu ya. Kalau alsintannya itu sudah selesai untuk mengolah lahan di lahannya masing-masing, maka alsintan itu bisa digerakkan ya, bisa digunakan oleh rekan-rekan Brigade Pangan untuk melakukan ya, untuk melakukan kegiatan usaha tani di daerah lain atau di tempat petani lain ya, dan kemudian bisa bisa disewakan sesuai dengan tarif atau harga yang memang berlaku di daerah setempat ya, dan ini semuanya nanti kembali untuk Brigade Pangan ya, jadi untuk menambah modal Brigade Pangan, untuk menambah keuntungan dari Brigade Pangan begitu ya, jadi bisa disewakan. Tapi rekan-rekan Brigade Pangan, karena sebagian besar dari rekan-rekan Brigade Pangan yang sudah mendapatkan pelatihan ya, alsintan yang nanti akan dikerjakan di daerah lain ya, jika di daerahnya sendiri ini sudah selesai melakukan olah lahan misalnya, ini hukumnya adalah rekan-rekan Brigade Pangan harus melakukan pengolahan sendiri, harus melakukan pengolahan lahannya itu disetir sendiri, traktornya dikendalikan sendiri, dikemudikan sendiri. Tidak boleh traktor itu kemudian dilepas kunci, ya, kemudian disewakan, katakanlah satu musim tanam dihargai 25 juta, misalnya seperti itu. Nggak boleh, ya, karena 25 juta itu nanti tidak bisa bergulir lagi ya, dari rekan-rekan Brigade Pangan ini, karena sudah diajari sampai bisa untuk menggunakan traktor ya, mengemudikan traktor, maka kemudian harapannya bisa melakukan kegiatan usaha tani, bisa menggunakan traktor ini ya, dan menyewakan dengan operatornya dari rekan-rekan Brigade Pangan sendiri. Jadi tidak diambil dari orang lain atau kemudian juga tidak disewakan lepas kunci seperti itu ya, rekan-rekan Brigade Pangan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jika ada memang yang melakukan demikian, dia diselesaikan dulu, setelah itu ditarik lagi dan kemudian dilakukan upaya maksimum ya, untuk kemudian bisa traktornya ini bergerak dengan baik dan bergerak dengan cepat begitu ya. Pak Teddy, Pak Kapus ini belum ada ya hostnya ya, masih ribut sekali nih. Iya betul Bu, Bapak belum bisa menghubungi Bu Dewi, tolong Bu Nina, Pak Prabu dari tadi Pak. Ya, tolong disiapkan dengan baik ya, Pak Prabu, Bu Nina ya. Oke, dibantu Kapusnya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Pak Kapuslat ya, rekan-rekan Brigade Pangan semuanya. Nah, kemudian rekan-rekan Brigade Pangan ya, jika ada kesulitan ya, sekali lagi jika ada masalah, jika ada kesulitan terkait dengan apapun, terkait dengan banjir, terkait dengan lahan yang belum siap, terkait dengan alsintannya misalnya ada yang rusak tidak bisa memperbaiki dan lain-lain, bisa menghubungi penyuluh setempat yang mendampingi rekan-rekan Brigade Pangan ya, karena saat ini sudah ada penyuluh pendamping Brigade Pangan begitu ya. Ini Pak Prajer Panjaitan mungkin bisa di mute ya, tolong di mute ya Pak Prajer ya, soalnya suaranya sama kerasnya nih sama suara ya. Jadi bersaut-sautan suaranya ya. Oke. Makasih Pak Prajer. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan Brigade Pangan ya, satu lagi yang juga ingin kita sampaikan adalah ya, tadi sudah menghubungi penyuluhnya jika ada masalah ya, sehingga tetap operasional alsintannya dan tetap tanam. Kemudian satu lagi yang ingin kita sampaikan adalah terkait dengan LTS media sosial ya. Jadi saya sangat yakin rekan-rekan Brigade Pangan yang sebagian besar adalah anak-anak muda atau anak-anak milenial ya, jadi tetap bisa menjadi Brigade Pangan. Ini tentu saja sangat dekat dengan media sosial ya. Tahulah bagaimana kita mendapatkan berita dari TikTok misalnya. Rekan-rekan Brigade Pangan saat ini kita semua ya, karena semuanya pasti punya gadget ya, semuanya juga tentu saja mudah atau ya, maka kita mendorong untuk rekan-rekan Brigade Pangan ini punya medsos ya. Jadi rekan-rekan Brigade Pangan ini bisa ya daftar di akunnya TikTok, IG atau Facebook seperti itu ya. Nah kemudian nanti dari akun-akun tersebut rekan-rekan Brigade Pangan akan kita share ya terkait dengan kegiatan-kegiatan dari rekan-rekan Brigade Pangan maupun kegiatan-kegiatan dari
Kementerian Pertanian lainnya, ya. Bagaimana swasembada pangan dicapai, itu tentu saja banyak program-program strategis Kementerian Pertanian. Dan rekan-rekan Brigade Pangan ini juga bisa untuk melihat ya program-program strategis Kementan, sehingga kemudian bisa mendapatkan informasi lengkap, bisa mengakses ya melalui penyuluh pertanian yang akan melakukan CPCL, sehingga kemudian bisa semakin berkembang kegiatan usaha taninya ya, termasuk misalnya ada masalah terkait dengan permodalan ya. Nah mungkin nanti akan ada informasi terkait dengan kredit usaha rakyat misalnya, terkait dengan kredit usaha alsintan misalnya ya, atau terkait dengan skema pembiayaan yang lainnya, sehingga kemudian rekan-rekan Brigade Pangan dengan mengetahui informasi dari program strategis Kementerian Pertanian, maka kemudian bisa mengakses ya, difasilitasi oleh penyuluh, dan kegiatan usaha taninya bisa berkembang. Ya, itu sebagai contoh, sebagai salah satu contoh. Nah, misalnya juga ada informasi terkait dengan bengkel alsintan misalnya ya, rekan-rekan Brigade Pangan yang sudah diajari menjadi operator alsintan atau mungkin juga teknisi ya, tapi ketika ada kerusakan traktornya ternyata masih belum bisa memperbaiki. Nah, mungkin di dalam salah satu konten ya yang nanti akan disampaikan oleh Kementerian Pertanian ada informasi terkait dengan bengkel alsintan atau bagaimana pendidikan bengkel alsintan begitu ya. Nah, itu nanti bisa diperoleh secara cepat di media sosialnya Kementerian Pertanian yang akan di-share ya oleh Pak Kapus Selatan dan kemudian juga oleh rekan-rekan lainnya, baik itu dari Badan SDM maupun dari Kementerian Pertanian. Ya, jadi kalau anak-anak sekarang, anak-anak zaman now, ya, rekan-rekan Brigade Pangan ini kan para petani muda ya, ini sepertinya memang harus punya media sosial, ya, jadi harus punya akun media sosial seperti itu ya, di mana nanti tentu saja selain tadi bisa melihat program-program Kementan. Jadi program-program Kementan saat ini lebih banyak disebarluaskan melalui media sosial tadi ya. Ada 3 akun tadi, yaitu Facebook, kemudian IG, dan media sosial TikTok seperti itu ya. Nah, sehingga memang sebaiknya memiliki akun tersebut ya. Kalau yang belum punya segera dibuat akunnya ya, karena tidak sulit membuatnya, dan kemudian nanti langsung cari Kementan ya, cari akun Lantai Tani, cari akun BPPSDMP ya. Nah, di sanalah nanti akan banyak sekali informasi-informasi ya, yang kemudian rekan-rekan bisa like ya. Jadi sana ada like ya, ada komen, dan ada share ya. Nah, silahkan nanti bisa di like, di komen, dan di share ya. Kalau di IG itu like-nya berupa hati begitu ya Pak Kapuslat ya. Kemudian bisa share. Di TikTok juga demikian ya, di Facebook juga LCS seperti itu ya. Nah, itu yang nanti kita harapkan rekan-rekan Brigade Pangan bisa mendapatkan informasi dari Kementerian Pertanian ya. Jadi success story atau sukses yang ada di Brigade Pangan Tanjatim misalnya ya, Tanjung Jabung Timur misalnya di Provinsi Jambi, itu nanti bisa segera diketahui oleh rekan-rekan Brigade Pangan lainnya. Kesuksesan dari rekan-rekan Brigade Pangan di Kalimantan Tengah misalnya ya, Mas Marioto misalnya, itu nanti juga bisa diketahui oleh rekan-rekan lainnya, atau mungkin juga saling sharing, wah saya kok ada kesulitan seperti ini dan seperti ini, antar Brigade Pangan juga bisa berkomunikasi, tidak hanya di daerahnya saja, tapi juga di seluruh Indonesia, karena Brigade Pangan ini sudah bentuk di seluruh Indonesia, begitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, tentu saja kalau yang namanya Brigade Pangan ya, anak-anak muda ini pasti suka ya untuk menyampaikan apa yang sedang dilakukan, hal-hal positif yang suka dilakukan saat ini ya. Jadi menjadi konten kreator itu mengasihkan rekan-rekan Brigade Pangan ya. Jadi tidak hanya artis-artis saja yang menjadi konten kreator. Kenapa rekan Brigade Pangan ini juga seharusnya bisa menjadi konten kreator ya. Lalu apa yang mau dikontenkan, yang mau dibuat kontennya di akunnya Brigade Pangan ini? Ya tentu saja aktivitas dari rekan-rekan Brigade Pangan semuanya, aktivitas positif ya dalam melakukan kegiatan usaha tani ya. Kemudian juga aktivitas yang lainnya ya, yang mendukung misalnya di bank misalnya ya, atau kemudian juga akses terhadap
traktor di dinas, kemudian juga bagaimana mendapatkan alsintan dari Kementerian Pertanian, kemudian melakukan operasionalisasinya. Nah itu tentu saja merupakan konten-konten yang menarik yang dapat disebarluaskan ya di media sosial yang dimiliki oleh rekan-rekan semuanya. Bersama-sama penyuluh misalnya membuat konten ya untuk bisa membangun ya pertanian di Indonesia melalui kegiatan usaha taninya, pertanaman padi, brigade pangan di wilayah masing-masing. Jadi sekitar 60.000 orang atau 65.000 orang ya dari anggota brigade pangan semuanya menjadi konten kreator ya. Selain tadi wajib hukumnya untuk melakukan operasionalisasi alsintan dan tanam padi. Tapi bisa juga atau seharusnya atau lebih baik untuk kemudian kegiatan-kegiatan tadi dipublikasikan melalui akun medsos yang dimiliki dan memiliki follower paling tidak minimal 2.000 begitu ya, sehingga kalau 60.000 kali 2.000 berapa Pak Kapuslan? 60.000 kali 2.000 punya berapa follower ini? 60 juta ya? Ya kalau 60.000 kalau 1.000 120 juta. 120 juta, kalau sekali 1.000, 60 juta kali 2.000 ya. Misalnya rekan-rekan brigade pangan punya follower 2.000, maka ada 120 juta rekan-rekan semuanya ya. Dari followernya rekan-rekan brigade pangan ini yang mengetahui kegiatan dari rekan-rekan brigade pangan sendiri, ataupun juga kalau rekan-rekan brigade pangan mentek atau kemudian juga LCS dari kegiatan Kementerian Pertanian, itu nanti juga ada 120 juta dari circle-nya ya, dari lingkungannya brigade pangan yang kemudian bisa mengetahui program-program strategis Kementan dan juga kegiatan-kegiatannya rekan-rekan brigade pangan ya, karena media sosial yang ada ini memang istilahnya seperti sambung menyambung begitu ya, dan kemudian semakin banyak orang yang akan mengetahui konten-konten kita, terutama apabila kita melakukan share ya dari program di Kementerian Pertanian maupun konten-konten rekan-rekan brigade pangan sendiri terkait dengan aktivitas kegiatan usaha taninya yang baik seperti itu ya. Nah sehingga kita mendorong ya rekan-rekan brigade pangan semua untuk tiga tadi ya, pertama operasionalisasi alsintan, yang kedua melakukan kegiatan usaha tani, terus berkoordinasi dengan penyuluh ya untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, karena penyuluh ini juga sudah terhubung dengan para penanggung jawab di Kementerian Pertanian. Dan yang keempat, jangan lupa untuk bermedsos ya.